ikut berduka cita atas kepulangan Bapak dan seperti apa detik-detik terakhir Bapak berpulang bagaimana Bu? Terima kasih. Detik-detik terakhir, alhamdulillah saya mendampingi dari pagi. Mereka kritis sekitar jam 3. Alhamdulillah saya mendampingi sendiri sampai akhir tiada. Itu beliau sakit komplikasi apa Bu? Iya, cukup banyak. Stroke, diabetes, ada ginjal juga. Ya, komplikasinya macam-macam. Terakhir baru kemarin didiagnosa katanya infeksi paru-paru juga, dan itu sangat mengagetkan. Ya, itu saja buat pengalaman dari kami bahwa luka diabetes itu tidak main-main. Itu yang namanya dekubitus itu menjalannya sangat cepat sekali. Kami sudah menangani dari diameter hanya kira-kira 4 cm, tapi langsung menjalar ke seluruh kaki. Hanya butuh waktu kurang lebih 3 bulan dan tidak bisa diselamatkan lagi. Akhirnya harus diambil tindakan. Ya, itu aja. Walaupun saya sangat berat untuk menandatangani itu, tapi saya harus lakukan. Tindakan operasi sendiri diambil kapan Bu waktu itu? Hari Selasa. Jadi hanya 1 minggu itu. Jadi hari Selasa itu iya, sampai kemarin Selasa terakhir itu bertahannya di ICU. Sempat dilepas ventilator 2 hari untuk pindah ke ruang perawatan. Saya banyak bertanya bagaimana seandainya di ruang perawatan tidak lama dan harus dipulangkan dengan keadaan banyak peralatan yang nempel, dan saya dianjurkan untuk beli alat-alat. Rencananya saya akan belanja di hari kemarin waktu beliau meninggal itu, tapi ternyata jam 3 itu kritis. Dan akhirnya Allah berkehendak pada hari itu beliau dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya berharap mudah-mudahan Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Itu saja harapan saya. Mohon pada Yang Maha Kuasa mau mengampuni segala dosa. Amin. Itu saja. Bu, untuk di dunia perfilman sendiri ada pesan-pesan apa sih Bu yang masih ingin almarhum capai gitu, ada nggak sih Bu? Iya, beliau memang sangat antusias dan masih sangat bersemangat, tapi beliau tidak sadar bahwa dirinya itu sebetulnya sudah secara fisik tidak mampu, dan saya yang menghalang-halangi untuk tidak terjun ke pekerjaan itu lagi. Terakhir beliau berkontribusi di film yang mana sih? Terakhir main di mana? Terakhir itu rencana mau syutingnya RCTI itu, terus akhirnya stroke itu nggak jadi, sempat ditunggu sampai hampir 1 bulan. Saya bilang sepertinya harus diganti saja dengan orang lain, kami mundur saja. Film terakhir yang beliau mainkan peran sebagai apa? Aduh, saya lupa ya, lupa karena sangat lama untuk konsentrasi ngurusin sakitnya, jadi saya udah tidak berpikir itu lagi. Sosok suami seperti apa sih almarhum? Sangat baik, sangat sabar, tidak pernah marah, tidak pernah, dan jarang
bicara, dia lebih suka membaca, menulis, yaitu olahraga, itu hobinya membaca. Buku favorit beliau apa bu? Pengarang yang biasa sering beliau baca? Banyak sih, apa aja dibaca. Nggak hafal. Tapi kebanyakan buku-buku budaya filsafat. Terakhir kesini agama. Iya, ya terakhir buku-buku agama. Ada pesan terakhir mungkin sebelum waktu bapak yang Tidak ada sama sekali. Kebetulan Dielo itu tidak bisa bicara. Iya, Kalau sakit tadi mungkin mulai dari kapan sih bu? Mulai tidak bisa bicaranya. nggak sakit sakit komplikasi. Oh, sakitnya yang udah lama dari 2018. Abang sih sebetulnya udah 5 tahun terakhir tuh keluar masuk rumah sakit ya. Jadi sembuh sehat. Cuma memang setahun terakhir ini kesehatannya menurun. Agak serius. Bahkan terakhir juga sudah kesulitan komunikasi verbal ya. Jadi sudah tidak bisa bicara. Jadi interaksinya ya gestur aja gitu, nggak ngomong. Tapi dia seperti menangkap kalau kita bicara, abang tahu gitu. Kita bercanda, dia senyum, itu artinya kan dia respon. Cuma dia udah nggak bisa bicara. masih di sini mengenang Mas Kardiman seperti apa? Ya saya banyak kenangan ya. Saya ini sebetulnya bukan keluarga dari abang, tapi saya sudah seperti kakak sendiri karena saya ini muridnya Bang Dorman. Dari sejak tahun 83 saya belajar seni, belajar teater, belajar kehidupan sama teman-teman saya tadi itu. Jadi abang ini emang tekun seperti yang tadi Mbak Suko sampaikan gitu. Senangnya membaca. Jadi kemanapun dia istirahatnya itu adalah membaca. Berteater membaca, main film membaca, bekerja membaca, beribadah secara ritual juga membaca. Jadi satu hal yang berkesan buat saya adalah pelajaran bagaimana belajar seni peran itu melihat, mendengar, merasakan. Melihat, mendengar, merasakan. Jadi kalau mau jadi seniman ya seperti itu, melihat, mendengar, merasakan. Itu yang pernah saya rasakan sampai detik ini udah seperti keluarga saya. Beliau pertama kali belajar perfilman di seni teater, Mas. Iya, abang basicnya dari teater. Ya perjalanannya panjang sekali gitu, tapi memang abang mulai menekuni dunia teater seni ya di teater gitu. Bahkan ketemu sama Mbak Suko juga ketika sedang berkesenian dulu. Abang main teater, Mbak kebetulan sebagai penari Bali. Ketemu di gelandang remaja ya Mbak. Iya. Enggak, aku nongkrong kok. Doanya buat almarhum Ya itu tadi, semoga Allah mengampuni dosanya. meninggalkan satu putra. Iya. Iya. Tadi ya. Tadi segagah yang hidup. Iya. Yang dia tidak mau dikamerai. Waktu dirawat di rumah sakit ada rekan artis yang jenguk atau gimana? Ya ada orang teater. Ada. Jadi secara prinsip sih banyak teman yang respon, banyak yang membantu. Tidak hanya membantu secara spirit tapi juga memberikan materi, donasi. Cuma ya memang tidak bisa kita sebutkan ya. Tapi banyak lah ya teman-teman yang memberikan perhatian. Kalau hari ini barangkali tidak semua kawan-kawan artis hadir ya, ini masalah waktu saja mungkin ya karena lagi Kayaknya sibuk. belakangan ada. Mungkin nanti setelah pemakaman biasanya mungkin nanti sore pada hadir kawan-kawan. Tadi ada Bang Sultan Saladin, ada yang lain-lain juga. Enggak, ini belum dijawab soalnya WA-nya. Iya. Itu Nanti malam itu langsung diadakan tahlilan atau bagaimana? ada tahlilan. Enggak. Kayaknya nggak tahlilan. Tapi kita tetap artinya open house. Kawan-kawan barangkali ada yang belum datang kan. Karena tadi sempat ada wacana juga pengen dimakamin setelah sholat zuhur. Cuma kesepakatan keluarga lebih cepat lebih baik karena begitu kan ajaran agama kan gitu, menyegerakan memakamkan jenazah gitu. Jadi akhirnya kita segera kita makamkan sekarang. Jadi proses pemakaman lancar banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah banyak teman yang membantu secara spontan. Terima kasih.